قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafidhukumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat kita bisa duduk dalam majelis ilmu, nikmat kita bisa berukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan selalu dalam segala aktivitas kita dan menjadikan segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ikhwah fillah rahimakumullah, kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada halaman yang ke-61. Halaman 61, bab yang dibawakan oleh muallif al-kitab, babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab tafsir tauhid, bab tentang penjelasan tauhid dan kesaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Pada bab ini al-muallif atau al-musannif al-kitab membawakan 5 dalil, 4 di antaranya ayat dan 1 di antaranya hadis yang akan kita baca insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan amal di dalam kehidupan kita. Di mana al-muallif kitab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Di dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina yad'una, yaitu mereka orang-orang yang mereka sembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri orang-orang yang disembah itu mencari wasilah, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka pun mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka pun takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang ditakutkan. Naam, sesungguhnya azab Allah Azza wa Jalla sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita tidak inginkan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang penjelasan tauhid dan persaksian antara la ilaha illallah. Ya. Di mana sebagian mufassirin menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa ada sekelompok jin yang disembah oleh manusia, yang disembah oleh manusia. Ulaika alladzina yad'una, ini manusia, yabtawuna ila rabbihimul wasilah. Mereka jin yang disembah oleh manusia itu bertaubat kepada Allah,
mendapatkan hidayah dan bertaubat kepada Allah. Nah, mereka mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang dekat kedudukannya di jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka jin yang disembah tadi pun mengharap rahmat Allah dan takut azab Allah. Namun manusia yang menyembah jin tersebut tidak sadar dan tidak tahu kalau jin yang mereka sembah itu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagian makna yang disebut oleh para mufassirin. Ulaika alladzina yad'un. Itu mereka yang mereka sembah, yang mereka meminta kepadanya, yabtawuna ila rabbihim. Mereka sendiri sudah mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat dan mengharap rahmat, takut dengan azabnya. Nah, disinilah di mana orang-orang yang menyembah para jin, mereka tidak sadar dan tidak tahu kalau mereka yang mereka sembah itu adalah telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Saleh Al-Fauzan pun telah menyebutkan beberapa di dalam mendekati daripada penjelasan yang telah kita sebutkan tadi. Mari kita awali dengan pembahasan ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, menyebutkan tentang munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab yang ke-6 ini dengan kitab tauhid. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, lamma dzakara al-musannifu rahimahullahu fil abwab as-sabiqati, tatkala pengarang kitab ini menyebutkan pada bab-bab sebelumnya. Apa saja dia? At-tauhid, bab tauhid, wa fadailahu, dan keutamaan-keutamaan tauhid, wa da'wata ilaihi, dan dakwah kepada tauhid, wal khaufa min diddihi, dan takut dari lawan dari tauhid, alladzi huwa syirku, yang merupakan kesyirikan. Nah, inilah yang disebutkan oleh musanniful kitab pada bab sebelumnya. Bayyana rahimahullahu fi hadzal bab ma'nahu. Nah, pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang makna tafsiran daripada tauhid itu. Kenapa demikian ikhwafillah? Kenapa perlu dijelaskan lagi? Bukankah sudah banyak ayat? Bukan sudah banyak hadis? Karena li'anna ba'dhan nas, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, karena sebagian manusia yukhti'u fi fahmi ma'na. Banyak yang salah di dalam memahami makna tauhid itu sendiri. Kebanyakan mereka apa yang mereka pahami? Fayadhunnu anna ma'nahu, mereka mengira bahwa sesungguhnya makna tauhid itu adalah al-iqraru bi tauhidur rububiyyati faqat. Mereka mengira tauhid itu cukup mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan makhluk, mencukupkan kebutuhan mereka, yang mengurus seluruh urusan ini. Makanya perlu kita penjelaskan makna daripada tauhid itu, kata beliau. Karena banyak orang yang salah memahami tauhid itu. Wa hadza laisa huwal murad bi tauhid. Ini bukan yang diinginkan, yang dimaksudkan dalam penjelasan tauhid. Wa innamal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan tauhid itu apa? Yang diinginkan pemahamannya dari tauhid itu apa? Ma dallat alaihi nususul lati saqal musannifu rahimahullahu ta'ala tarfan minha atau tarafan minha. Yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah apa-apa yang ditunjukkan oleh nas, baik itu di Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawakan oleh muallif pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagian dari dalil-dalilnya. Wa fi hadzal bab, dalam bab ini, min annahu, apa yang diinginkan sebenarnya dari tauhid ikhwafillah. Sekian lama kita bicara tentang tauhid, sekian lama kita bicara tentang bahayanya daripada lawan dari tauhid. Huwa ifradullahi bil ibadah, mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan Allah dalam urusan ibadah kita. Wal khulusu minasyirki, dan berlepas dari kesyirikan. Inilah sesungguhnya tauhid itu. Buah seseorang mengimani daripada Allah mencipta langit dan bumi, yang disebut dengan tauhid rububiyah.
Nah, buah indah, buah manis daripada ini semua, keyakinan bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi adalah kita mengesahkan dalam urusan ibadah kita kepadanya. Tidak boleh kita campurkan. Disinilah tauhid itu. Disinilah tauhid tersebut. Bukan hanya keyakinan Allah mencipta langit dan bumi, tapi ibadah yang kita kerjakan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah ya? Jadi kita sebagai seorang muslim harus memahami ya bahwa tauhid yang kita sebut itu agar ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah yang teruntuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhkan segala bentuk-bentuk kesyirikan-kesyirikan. Baik yang nampak maupun yang tidak, mau yang kecil maupun yang besar. Bersihkan itu semua dari kehidupan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian wa atafa syahadat an la ilaha illallah ala tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatafkan, mengikutkan bab makna syahadat la ilaha illallah di atas bab tauhid liyubayyin, untuk menjelaskan anna ma'nahuma, bahwa makna keduanya, makna tauhid dan syahadah, wahidun la ikhtilafa fi, adalah satu. Maksudnya di mana di bab penjelasan tauhid dan penjelasan la ilaha illallah ini adalah maknanya wahid, maknanya satu. Ya, apapun yang diinginkan dengan bahasa tauhid, ya artinya kita bersaksi bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah tanpa kita mensyirikkan dengan satu apapun. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa makna al-mufradat di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi. Makna yad'un ay yad'unahum min dunillahi, yang mereka sembah selain Allah, wa humul malaikata, mereka itu bisa malaikat, wal anbiya'a, bisa juga para nabi yang mereka sembah, was salihin, dan juga bisa orang-orang saleh, wa ghairahum, dan yang lainnya. Yad'una ulaika alladzina yad'una, fad-dhamir al-fa'il fi yad'un, adapun fa'il ya pelaku dari kata yad'un di sini adalah raji' ilal kufar, ay artinya orang-orang kafir yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, para salihin dan yang lainnya. Inilah maksudnya ulaika alladzina yad'una, merekanya fa'il siapa? Al-kufar, orang-orang kafir. Lalu kemudian makna yang kedua yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan, yabtaghun. Makna yabtaghun itu ikhwafillah ay yatlubun, mengharapkan, ya, mencari, meminta. Wad-dhamiru al-fa'il fihi, sedangkan damir fa'il pada yabghun atau yabtaghun di sini raji' ilal mad'uwina minal malaika wa nahwihim, kembali kepada yang disembah. Ya. Jadi ulaika alladzina yad'un, mereka-mereka yang disembah, ya, siapa mereka yang disembah ini? Para malaikat, ya, para nabi, para orang-orang saleh dan lain sebagainya. Nah, yang disembah saja yabtauna, mereka mencari apa? Ya, mencari jalan kepada Rabb mereka. Nah, disinilah ikhwafillah al-wasilah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ma yataqarrabu bihi ilallah, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Fama'na tawassala ilallahi amila amalan yuqarribuhu ilai. Makna daripada yabtawuna ila rabbihimul wasila, ay mereka sendiri melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kenapa kita bisa menyembah kepada makhluk yang mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa kita harus membelok dulu? Tidak lurus kepada Allah langsung. Yang kita sembah saja mereka mencari cara supaya dekat kepada Allah. Ini fikrah yang salah. Ini fikrah yang salah. Kalau dalam urusan ibadah kita hanya langsung kepada Allah. Tidak perlu kita melalui perantara-perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan mereka saja, kata Allah, mencari jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Maka inilah makna wasilah.
Wa yarjuna rahmatahu, maknanya ay la yarjuna ahadan siwa. Mereka tidaklah mengharap ya siapapun dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul rajanya hanya kepada Allah. Wa yakhafuna azabah, la yakhafuna ahadan siwa. Mereka tidak takut kepada siapapun selainnya. Ya, khaf dan rajanya hanya kepada Allah. Ya, khaf dan rajanya hanya kepada Allah. Yang disembah tadi, khaf dan rajanya hanya kepada Allah. Sementara kita yang menyembah, siapapun yang menyembah selain Allah, mereka berusaha untuk mendapatkan itu. Kok bisa antum menyembah dia begitu? Nah, ini kekeliruan di dalam ya ibadah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa makna al-mufradat yang Allah jelaskan ya yang di dalam ayat ini, kemudian dijelaskan oleh siapa? Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan beberapa maknanya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna global pada ayat ini. Annallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengabarkan anna haula, sesungguhnya mereka-mereka alladzina yad'uuhum al-musyrikun, yang mereka sembah, orang-orang musyrikin yang mereka sembah min dunillah, selain Allah, wal minal malaikati, berupa malaikat, wal anbiya'i, dan para nabi, was salihin, dan orang-orang saleh. Mereka-mereka yang dijadikan sesembahan, yubadiruna ila talabil qurbati ilallah. Mereka saja subhanallah mencari cara ya supaya lebih dekat kepada Allah. Fayarjuna rahmata, mereka mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna azab, dan mereka takut kepada azabnya. Ini kenyataan ikhwafillah, bahwa makhluk-makhluk yang disembah tadi itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi orang hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang karena ilmu kita yang tidak cukup, kemudian pemahaman yang salah, ya, kemudian ditambah dengan cara-cara yang didekatkan pun caranya juga salah, sehingga apa? Orang tertipu dibuatnya dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Ya, fa idza kanu kadzalika, apabila halnya demikian, ya, mereka kadzalik kanu min jumlatil abid, mereka itu berarti hamba. Kalau demikian, mereka itu maksudnya apa? Hamba, bukan? Hamba. Loh, mereka mencari cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, terus kita menyembah mereka. Enggak mungkin. Berarti mereka ini min jumlatil abid. Mereka hamba seperti kita. Ini harus kita pangkas ini, anak tangganya. Anak tangga harus kita pangkas. Kita buang keyakinan itu. Betapa banyak kesalahan-kesalahan di dalam beribadah kepada Allah karena itu tadi, mencari cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara menyembah yang lain. Sama para dukun, Pak. Begitu juga mereka mengatakan begini, kita tidak menyembah mereka, Ustadz. Kita minta kepada Allah melalui mereka. Para dukun, coba antum, ya, orang-orang yang kita dengarkan cerita-ceritanya, ketika kita sampaikan, jangan datang ke dukun, jangan minta ke dukun. Oh, mereka tidak minta ke dukun, Ustadz. Mereka minta, dukunnya minta kepada Allah. Kata mereka, ini hanya sebagai sarana. Yang menyembuhkan hanya yang di atas. Itu kata para dukun. Ya kan? Coba nanti ada hal-hal sarana apa saja. Ada yang air yang ditaruh di tempayan, misalnya dikasih jeruk nipis, kemudian nanti berputar-putar, dilihatin apa ini, semua ini adalah perantara saja, sarana saja yang menyembuhkan Allah. Ini bahasa menipu. Bahasa menipu semuanya itu. Bahasa tipuan yang diberikan. Ikhwafillah, Allah sudah menjelaskan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku kabulkan doa kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa orang bisa datang ke dukun? Kenapa masih banyak praktek-praktek kesyirikan? Kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan persugihan dan seterusnya? Karena akibat tidak fahamnya dalam
agama ini. Bahasa menipu senantiasa sering dilakukan oleh para dukun. Kita tidak sedang meminta kepada siapapun, yang kita minta hanya kepada Allah. Tapi dalam ritual-ritualnya minta kepada syaitan, kepada jin dan lain sebagainya. Maka kalau demikian halnya, kata Shalih Al-Fauzan, faula min jumlatil abid, mereka itu hamba seperti kita. Fa kaifa yud'auna ma Allah taala, kenapa bisa itu mereka disembah bersama Allah tabaraka wa taala, wa hum masyghuluna bi anfusihim, mereka sibuk dengan diri mereka, yad'unallaha, dan mereka berdoa kepada Allah, wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatih, dan mereka bertawassul kepadanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatih. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah makna global daripada ayat ini, di mana jin yang mereka sembah itu juga sibuk sesembahan selain Allah, juga sibuk mencari cara agar menjadi orang, makhluk, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat dalam bab yang dijelaskan oleh muallif al-kitab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan annaha tadullu ala anna ma'na tauhid, wa sesungguhnya ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid, wa syahadata an la ilaha illallah, dan kesaksian wa tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah, huwa tarku ma alaihil musyrikun min da'watis salihin wal istisfa' bihim, yaitu meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dengan menyembah orang saleh dan minta istisfa', minta syafaat bihim ilallahi, kepada Allah, fi kasfid dur, untuk mengangkat segala mara bahaya, wa tahwili, dan memalingkan mara bahaya, lianna dzalika huwa syirkul akbar, karena itu adalah syirik besar. Perkara-perkara ini ikhwafillah rahimakumullah harus kita pahami dengan jelas, karena agama kita akan terkotori oleh perbuatan-perbuatan syirik seperti ini. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan terakhir dalam pembahasan ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya was-salihin. Ayat ini adalah menjawab terhadap orang-orang yang selalu beribadah, yang menyembah para wali-wali, para as-salihin, fi kasfid durri, untuk mengangkat mara bahaya, au jalbin naf'i, atau mendatangkan manfaat, bi an haula'i al-mad'uin, mereka yang disembah, la yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, mereka sendiri tidak punya kuasa atas diri mereka, mereka sendiri tidak punya kuasa untuk menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Mereka sendiri juga datang kepada Allah, mengharap kepada Allah. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, bagaimana mungkin mereka itu mampu memberikannya untuk orang lain. Jadi ikhwafillah, ayat ini menjelaskan tentang keterbatasan makhluk yang disembah, menjelaskan tentang ketidakmampuan mereka untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain, dan juga untuk mendatangkan mudarat kepada orang lain. Tidak bisa. Orang lain, makhluk selain Allah, baik itu dari para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, para aulia misalnya, mereka juga terbatas dan mereka makhluk seperti kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang memiliki segala-galanya. Maka jauhkan itu. Kepada para misalnya kuburiin, orang-orang yang penyembah kubur misalnya, diingatkan bab seperti ini, mereka tidak menerima. Seakan kita mengatakan hal yang seperti ini, mereka beranggapan apa? Kita tidak menghormati orang-orang saleh. Kita tidak menghormati orang-orang para wali, orang-orang baik, orang-orang yang taat kepada Allah. Seakan-akan itulah pemahamannya, bahwa kita tidak melakukan itu, dan kita ingatkan orang yang agar tidak menyembahnya. Maka para kuburin, mereka tidak menyukai perkataan itu dengan menuduh kembali
bahwa antum tidak menyukai atau tidak menghormati para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kami melakukan itu dalam rangka menghormati mereka. Dalam rangka kami mentakzimkan mereka. Ini adalah langkah yang salah, ikhwah. Ini adalah perbuatan yang keliru. Cara menghormati mereka dan mentakzimkan orang-orang saleh setelah mereka meninggal dunia adalah dengan apa? Dengan kita mendoakan mereka, ya, dengan kita mendoakan mereka agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah angkat, ya, kedudukan dan derajat mereka, dan Allah terima seluruh amal mereka. Kita datang menziarahi, kita doakan mereka. Kita datang bukan duduk untuk meminta pertolongan kepada mereka. Umat harus dijelaskan bab ini. Umat harus tahu kalau ini keliru. Tapi yang aneh terkadang ketika dijelaskan ini, yang menjelaskan itu pula yang dituduh. Yang kena tuduh gitu. Inilah bahwa keburukan itu ya sangat dekat kepada orang yang tidak faham. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang kedua, ayat yang barusan kita baca adalah bayanu syiddati khaufil anbiya'i wassalihin minallahi azza wa jalla, menjelaskan takutnya para nabi dan para orang-orang saleh, ya, minallahi dari Allah azza wa jalla, wa bayanu rajaihim li rahmati, dan menjelaskan tentang harapan mereka terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya takut kepada Allah dan kita hanya berharap kepada Allah. Khauf dan raja kita harus dibangun kepada Allah azza wa jalla dengan seimbang. Karena ketika khauf kita lebih besar daripada raja kita, kita juga tidak akan maksimal dalam ibadah. Tapi kalau hanya raja yang besar yang ada dalam diri kita pun, itu tidak juga benar. Karena orang kalau berharap tidak takut dengan azab Allah, itu tergolong kepada pemahaman yang salah nanti. Kenapa antum tidak kenapa antum mencuri? Kenapa antum ngambil orang lain, hak orang lain? Dia bilang Allah Maha Pengampun, rajanya saja. Tidak takut kepada azab. Ini juga pemahaman yang keliru. Yang benar apa, ikhwafillah? Raja kita kepada Allah besar dan khauf kepada Allah juga besar. Raja mengharap kepada Allah azza wa jalla dengan harapan yang besar. Khauf adalah rasa takut juga ada dalam diri kita kepada Allah sangat besar kalau kita melanggar aturan-aturannya. Ini seimbang dia. Ini seimbang. Maka oleh karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdiri tegak di atas khauf dan raja itu akidah yang benar. Akidah yang benar. Kalau tidak, pasti masuk kepada aliran-aliran penyimpangan atau aliran-aliran yang menyimpang di dalam agama kita. Sangat banyak. Ya, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan seterusnya. Mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak benar dalam pemahaman akidah. Sehingga berembeslah turunan dari amal-amal mereka juga salah. Ke bawahnya akan salah juga. Karena didasari oleh pemahaman yang tidak benar tadi. Maka selalulah belajar akidah, karena itu yang akan bisa menguatkan kita. Karena akidah jalan kita dan jalan keselamatan kita. Akidah yang benar adalah jalan para nabi, para anbiya, para salihin, dan para umat-umat yang terdahulu yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat yang mulia ini dan kita bisa mendakwahkannya kepada orang lain agar yang kita minta hanya Allah saja, yang selain itu kita tinggalkan. Tinggalkan bahasa orang-orang pintar, jangan terpengaruh ya bahasa orang-orang apalagi orang cerdas, orang-orang yang mengetahui hal yang gaib. Tidak ada itu semuanya tipuan saja. Mana ada manusia yang tahu yang gaib? Enggak ada. Enggak ada yang gaib itu, melainkan bantuan daripada jin. Tidak ada. Manusia punya keterbatasan. Ya. Dan kita subhanallah sangat mudah percaya dengan ungkapan-ungkapan orang. Ya, dengan bahasa orang pintar, wali lah dan seterusnya. Ya, kita bukan anti kepada para wali, sangat kita cintai aulia Allah. Tapi aulia syaitan itu kita benci. Tapi aulia ar-Rahman itu adalah kita cintai. Bagaimana
ya kedudukan mereka di sisi Allah dengan ketaatan mereka, itu kita sangat cintai mereka karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dalam urusan ibadah, ya kita hanya berikan ibadah kita kepada Allah semata. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, jauhkan segala bentuk bab-bab tersebut, bab kesyirikan, bab di mana kita harus mencari orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu salah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar dan bisa kita amalkan ayat ini dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.